Yuk, halo Ko Randy. Depan kita kali ini udah ada coolernya Xiaomi ya. Ini udah gua tes dan hasilnya itu kurang. Ya, sesuai perkiraan sebenarnya. Cuma setelah gua pegang, ternyata bukan gara-gara airflow-nya. Ini airflow-nya nggak terlalu parah sebenarnya. Masih mendingan lah dibanding yang biasa kita hujat. Tapi ini gua rasa lebih ke arah AI-nya. Jadi dia bener-bener agak random karena kita nggak punya aplikasinya, nggak bisa kita matiin, dan dia sering banget turun ke 4 watt, cuma main di beberapa watt doang. Dan gue kasih lihat langsung aja hasilnya ya. Dan hasilnya itu jauh banget. Ini gue pakai Xiaomi, coolernya Xiaomi, cuma dapat 69%. Ini baterainya ya, dari 23 ke 38 temperatur baterai. Dan kalau pakai Black Shark itu di 79%. Itu dari 23, itu dari 24 naiknya ke 33 doang. Jadi selisihnya lumayan jauh ya temperaturnya ya. Itu kita ngomongin temperatur baterai doang loh ya. Nah ini. Memang base loop-nya dia kalah karena memang startnya dia lebih dingin di Xiaomi. Tapi ya sedikit-sedikit nggak apa-apa lah ya. Nah itu selisihnya kurang lebih kayak gitu. Cuma kalau ngomongin keren ini sebenarnya looks-nya keren. Build quality-nya bagus, pembuangannya udah atas bawah, ada tombol powernya. Gripnya ini gue suka banget, lembut tapi kuat. Udah ada thermal pad doang, udah ada thermal padnya, pasti buka juga gue nggak tahu nih dalamnya ini vapor chamber atau tembaga karena dia bintik-bintik. Nanti kalian lihat sendiri aja. Dan udah di atas Type-C-nya. Jadi bener-bener udah sesuai harapan banget sebenarnya ini cooler. Tapi ya itu, gue nggak tahu karena AI-nya atau karena apa ini jadi kurang. Nanti di akhir video gue tetap kasih lihat isi dalamannya kayak gimana ya. Nah ini beratnya di 118, cukup menjanjikan sebenarnya. Ini lebarnya di 6 cm, panjangnya di 8,4 cm, tebalnya di 3,2 cm ya. Dan bisa dipakai di HP sekitar 7 sampai 8,5 cm. Nah ini gue mau kasih lihat contoh wattnya yang gue bilang ya. Dan gue sampai sekarang masih belum nemu cara ngatur kecepatannya. Dia atur kecepatan bisa dari tombol langsung, tapi gue nggak bisa matiin AI-nya karena hanya di ROM Cina doang, ROM Xiaomi Cina doang yang bisa. Dan kalau nggak salah itu cuma untuk HP tertentu doang yang ada. Jadi agak sayang sebenarnya. Nah ini kalau gue colok di 5 volt, pas gue pencet nyalain, tahan lamaan nyalainnya. Sebenarnya ganteng banget sih ini cooler. Apalagi pas casingnya dibuka. Kemarin udah gue share juga di IG. Makin ganteng lagi. Nah ini kita bisa lihat wattnya itu naik terus. Bisa sampai 35-an. Nah, ini udah mulai turun ya. Rekor gue dapetnya di 35-an ya. Kalau ngomongin dingin ini sebenarnya dingin. Cuma pas udah mencapai titik tertentu itu ya itu wattnya dia langsung turun lagi. Kita cobain aja beberapa saat aja ya biar tahu. Ini masih main di 26, udah 25 derajat. Sambil kita lihat pas mau turunnya itu di berapa derajat ya. 2. Yang gue suka udah ada thermal pad-nya juga sih, lengkap. Semua yang dibutuhkan udah ada, tinggal pakai. Nah ya sekitar segini ya, dia udah nggak nambah lagi ya. Ini suhu ruangan. Gue kasih lihat kecepatannya. Kalau kita pencet sekali dia ke speed 1, cuma jalan di 5 watt sekitar. Dan silent banget. Ini silent banget. Sorry, ini sekitar 11 watt ya. 11 atau 12 watt ya. Kita lihat suhunya naik terus. Ini silent banget. Kita coba speed 2-nya. Wattnya turun ya. Ini yang gue bilang tadi. Ini yang agak susah ngontrolnya. Jadi kita nggak bisa aduin via heatsink atau via beban apa. Masih belum tahu cara ngontrol AI-nya. 17. Jadi pas saat ini ya kita nggak tahu gimana cara ini nih. Gue nggak tahu cara maksimalinnya. Dia udah ngebaca udah dingin ya udah sama dia diturunin segitu. Sayangnya di situ aja sih. Jadi gue nggak tahu, bener-bener nggak tahu potensi maksimalnya dia seberapa. Nah habis ini kita langsung bongkar aja ya. Gue nggak saran beli ini ya, soalnya
nggak support HP-nya, jadi agak sayang. Dilihat dari hasil yang gue coba di 14T Pro juga lumayan jauh dari hasilnya sama Black Shark. Oke, tanggung tes lagi. Tetap di 2 komaan sih, tetap di 2 komaan. Kita langsung lihat proses bongkarnya. Halo, gue Randy. Depan kita kali ini udah ada cooler Xiaomi ya. Ini cakep sih, ada yang warna putih sama warna hitamnya. Gunmetal mungkin namanya ya. Nah, ini udah gue tes nggak sampai kayak BR31, nggak sampai kayak BR41 hasilnya. Cuma nanti kita bakal tes ulang di video selanjutnya. Kali ini gue mau bongkar dulu, soalnya yang gunmetalnya udah mau dibawa hari ini, dan ini mau langsung dibongkar. Jadi kita lihat bongkarannya dulu, baru nanti kita lihat hasilnya di sini ya. Mungkin di video berikutnya, karena ini cukup menarik. Ini gue tes beberapa kali, kayak udah ada AI-nya sendiri. Jadi wattnya itu bisa naik turun, jadi tergantung sama dinginnya berapa. Ini ada hal yang menarik, cuma efeknya gue jadi nggak bisa ngetes, nggak bisa gue bandingin apa namanya kayak biasa dibandingin ke ZB, ke BR41, karena AI-nya selalu nyala dan kita nggak bisa pakein aplikasinya di ROM yang Indonesia punya, harus pakai yang ROM Cina. Kalau misalnya udah ada yang tahu cara pakainya, nanti tolong bantu di kolom komentar ya. Kita sekarang bongkar ini dulu. Oke, nah, gue udah ngelihat video bongkarnya dan kayaknya gampang sih. Jadi kita cuma buka 4 baut ini doang. Nanti kita lihat bener apa enggak ya, sesuai atau enggak. Ini bautnya aja udah kelihatan kayak baut bagus ya. Nggak kayak cooler-cooler murah. Dari awal gue sebenarnya agak sayangnya cuma di airflow sih, sedikit. Walaupun nggak banyak ya motongnya ya, di sini doang. Nggak terlalu banyak, cuma tetap kepotong. Jadi pakai T6 ya bautnya. Ini kalau buat apa, pemakaian yang males, kena panas gitu, ini heatsinknya nggak panas karena dia, gue nggak tahu gimana dia sistem AI-nya, tapi lumayan pinter sih berasanya. Jadi bisa main di 4 watt tapi tetap dingin. Oke, ini kita coba buka dulu, semudah yang di video atau enggak. Boleh diliatin. Wih, ganteng. Ini patah. Oke, ini susah banget ya bongkarnya ya. Ini ada diffusernya, kita lihat di sini. Makanya LED-nya cakep. Ini ada yang patah nih. Sayang. Penguncinya. Penguncinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak pokoknya. Agak susah memang. Terus ini bagian dalamnya. Cakep sih. Ini LED-nya dari board. LED-nya nempel board semua langsung. Ini kayaknya belum ada pelindung. Kayaknya ya. Belum ada pelindungnya. Tapi mestinya aman karena udah di atas heatsink. Ini heatsinknya bagus loh. Cuma pendek, termasuk heatsink yang pendek. Ini antena jangan-jangan Bluetooth ya? Kemungkinan. Gila, ini ribet banget ini. Kabel kipasnya juga tipis banget. Pakai ada portnya. Ini buat port kipas. Kipasnya dia ada 4 pin. Kipasnya dia ada 4 pin di sini. Moga-moga kelihatan nih. Menarik sih, dia ada NTC-nya lagi terpisah. Mungkin AI-nya dari sini. Ini berarti bisa dipalin buat yang lain juga. PC. Ini jalur buat apa namanya? Peltier. Kita tesin aja. Kita coba ngetes pas max-nya ya. Kita lihat pas maksimalnya. Kita lihat pas di 30-an watt ya. Ini mainnya di 6 volt, tapi ini cuma di 6 watt. Kita nunggu
Kita tunggu dia ke 30 dulu ya. Gue penasaran. Mungkin gue sambil kasih beban deh. Gue sambil kasih beban. Biar cepat panasnya naiknya. Cuma 4 watt loh. 4 watt aja masih ada dingin ya. Jadi sistemnya gimana ya? Ini lucu sih. Bener-bener lucu sih. 5, 9, 6. Kita tunggu naik ke 30 ya. Dia max-nya di berapa ya? 9-an. Dia nggak bisa naik ke ini ya. 30 susah naik ke 30-nya. Dia walaupun speed 2 juga ada AI-nya ya. Ini udah di 30-an, jalannya di 10. Kemungkinan kalau di 35 bisa di 12 kali. Ya sekitar 11-an watt ya. Mungkin bisa di 12 watt dia. Oke, kita coba buka lagi boardnya ya. Dan depan mesti disolder buka dulu. Jadi kalau mau buka itu mesti solderan NTC-nya itu dicabut dulu. Oke, ini gue udah cabut NTC-nya. Nah, ini kita bisa lihat heatsinknya di sini ya. Ini udah di double tap sama dia ke heatsink. Ini BTW ya, ini salah satu cooler dengan jepitan yang paling enak selain Black Shark. Kipasnya pakai 5 volt. Kipasnya pakai 5 volt. 0,2 ampere. Oke, ya ini gue bener-bener nggak saran buat bongkar sih. Ini bener-bener nggak saran buat bongkar. Ini gue nggak tahu ini thermal pad-nya juga tebel banget. Tadi bukanya ini bener-bener vakum. Posisinya dari begini tadi. Bener-bener vakum banget. Terus dia sensor NTC-nya. Dia ngebacanya ke tembaganya. Ini kayak Black Shark juga. Bener-bener kayak Black Shark. Dan gue nggak tahu ini kalau kalian ngeliat gini, ini vapor chamber bukan nih? Soalnya kayak jadi ada lapisannya begini nih, di pinggirannya juga kayak gitu. Di Black Shark sih sebenarnya juga sama sih, ada bintik-bintik, cuma nggak full begini dia. Menarik sih. Tapi gue bener-bener nggak saran buat bongkar ya, kalau ada yang mau beli ini ya. Ini peltiernya termasuk yang gede. Dia pakai yang 3,6 lebih kali 4 cm. Jadi termasuk peltier yang luas ya, udah termasuk mantep. Ya paling gitu aja ya, ini bener-bener ribet bongkarnya. Gue masangnya juga mendingan off cam aja. Dan gue nggak saran buat kalian bongkar. Kalau buat yang modif-modif ini sih janganlah. Nggak usah lah. Ribet. Ini bentuk hitchingnya. Hitchingnya termasuk kecil sih menurut gue buat apa namanya peltier segede ini. Makanya AI-nya kayaknya dijalanin terus jadinya. Bisa dia bisa sampai mainnya cuma di 4 watt doang. Oke, paling gitu dulu ya. Kita bongkar yang habis ini gue mau bongkar cooler lainnya lagi.